Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Tucker, The Man and His Dream yang dirilis pada tahun 1988. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang asal mula terciptanya mobil modern yang dipakai hingga saat ini. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria bernama Preston Tucker. Dia adalah seorang insinyur berasal dari Detroit. Dia merupakan seorang ilmuwan yang visioner yang sangat terobsesi dengan mobil. Kesukaannya dengan mobil dimulai sejak dia masih kecil. Selanjutnya, setelah dewasa dia menikah dengan Vera, namun dia tak melupakan mimpinya untuk membuat mobil modern yang revolusioner. Untuk mencari inspirasi, dia sering menghabiskan waktunya di sirkuit balap atau speedway bersama legend balap Henry Miller. Kemudian, pada tahun 1936, perang mulai berkecamuk. Tucker mulai tertarik untuk membuat kendaraan tempur yang berteknologi tinggi. Dengan semangat dan visinya, akhirnya Tucker berhasil membuat sebuah kendaraan tempur yang memiliki torsi yang tinggi, tahan dengan peluru, sudah ada AC di dalamnya dan memiliki kecepatan yang tinggi. Namun sayangnya, kendaraan tempur tersebut ditolak oleh pemerintah karena adanya kebijakan kecepatan kendaraan tempur tidak boleh lebih dari 35 mil per jam. Meski demikian, Tucker tak patah semangat, dia terus berinovasi demi bisa memproduksi mobil impiannya. Pada suatu hari, Tucker baru saja pulang dari kantor sambil membawa sebuah desain mobil masa depan, di mana mobil itu memiliki bodi yang lebih bagus, torsi yang tinggi, dan menggunakan mesin yang ditempatkan pada buritan atau belakang mobil. Sedangkan kap depan digunakan untuk menaruh barang atau bagasi. Untuk mewujudkan mobil tersebut, tentu Tucker membutuhkan dana. Tucker kemudian mencari investor yang mau menanamkan saham. Lalu seseorang bernama Abe Karatz diundang ke rumah Tucker untuk membicarakan kerjasama atau investasi mengenai produksi mobil tersebut. Tapi Abe tidak tertarik dengan proyek tersebut. Tucker mencoba meyakinkan Abe untuk bekerja sama karena Tucker tahu jika Abe memiliki modal dan memiliki relasi yang kuat. Namun sayang, Abe tidak tertarik sehingga membuat Tucker kecewa. Untuk menghilangkan kekecewaannya, Tucker lantas mengajak istri dan anaknya untuk healing dengan kendaraan tempur. Mereka lalu pergi ke sebuah warung es krim. Di tempat itu, Tucker melihat sebuah majalah. Dari situlah Tucker terinspirasi untuk mempublikasikan idenya dalam sebuah majalah. Dengan bantuan kenalannya, Tucker akhirnya bisa memaparkan idenya di sebuah majalah bernama PIC. Dan di luar dugaan, ide itu mendapat sambutan positif dari para masyarakat. Tak hanya itu, Tucker juga menerima ribuan surat yang berisi kegaguman dan keinginan untuk segera melihat mobil itu secara langsung. Orang-orang yang awalnya mencibir, lambat laun mulai tertarik dengan ide Tucker. Selain itu, ada seorang mantan tentara bernama Alex yang mendatangi Tucker untuk melamar pekerjaan sebagai desainer mobil. Alex mencoba menunjukkan desain mobil yang lebih bagus, yakni lebih aerodinamis dan ergonomis. Tanpa pikir panjang, Tucker langsung menerima Alex untuk bekerja di departemen desain. Beberapa hari kemudian, Abe Karatz yang tadinya menolak untuk bekerja sama kembali menemui Preston Tucker untuk kembali membahas mobil revolusioner itu setelah besarnya antusiasme masyarakat terhadap mobil Tucker. Di sini, Karatz tampak kaget begitu melihat Jimmy yang juga bekerja pada Preston Tucker karena dia adalah orang Jepang. Pada waktu itu, memang tidak lazim orang Asia bekerja di Amerika. Selanjutnya, Karatz dan Preston Tucker membicarakan mengenai rencana pembangunan pabrik mobil Tucker. Karatz mengatakan pembangunan itu memerlukan tanah seluas 475 hektar yang terdiri atas 16 bangunan dan bangunan utama menempati lahan seluas 73 hektar. Mereka pun memulai pembangunan pabrik tersebut, tapi tentu tidak mudah dan memerlukan uang yang tidak sedikit. Untuk itu, Karatz dan Preston Tucker memerlukan kucuran dana dari investor untuk membangun pabrik tersebut. Kemudian, pada sebuah jamuan makan malam, Preston Tucker mempresentasikan keunggulan mobil Tucker dibanding dengan mobil yang telah ada.
Preston Tucker meyakinkan para investor jika mobil dan pabrik yang akan dia bangun jauh lebih baik dari segi desain serta yang terpenting adalah lebih safety. Preston Tucker mendesain mobil buatannya agar jauh lebih aman atau meminimalisasi korban ketika kecelakaan. Untuk meyakinkan pendapatnya, Tucker juga memaparkan foto-foto korban kecelakaan yang mengendarai mobil dengan kaca rata serta tidak memakai sabuk pengaman. Namun, hal itu malah membuat investor kabur karena pemaparan foto korban kecelakaan itu membuat para investor menjadi kehilangan selera makan. Hal itu membuat Karatz kecewa. Dia menilai Preston Tucker telah melakukan hal bodoh dengan memaparkan foto para korban kecelakaan serta telah gagal mendapatkan investor. Namun demikian, Preston Tucker merasa dia telah berhasil melakukan presentasi. Hal itu dibuktikan seorang pria bernama Oscar, seorang asisten kantor layanan administrasi aset perang, datang menemui Preston Tucker. Dia mengundang Preston Tucker untuk datang ke kantornya besok. Preston Tucker pun datang ke kantor tersebut untuk menemui pimpinan lembaga itu dengan ditemani oleh Oscar. Dalam pertemuan itu, pimpinan lembaga itu menyetujui pendirian pabrik mobil Tucker asalkan dia punya jaminan aset sebesar 15 juta dolar dan dalam waktu 1 tahun mampu memproduksi mobil sebanyak 50 unit. Tapi apabila tidak, maka pabrik itu akan diambil alih. Seusai pertemuan itu, Oscar langsung meminta pada Preston Tucker untuk segera membuat prototipe mobil tersebut agar para investor tertarik dan segera menanamkan saham di perusahaan itu. Pada malam harinya, Preston Tucker dan A.B. Karatz berdebat mengenai harga saham dan harga mobil yang akan dijual. A.B. Karatz merasa jika harga yang ditawarkan terlalu mahal. Namun, Preston Tucker berargumen jika harga itu sepadan melihat antusiasme masyarakat yang ingin melihat dan memiliki mobil tersebut. Selanjutnya, Preston Tucker, Karatz, Oscar, serta beberapa tim lain berjibaku mencari investor untuk membangun prototipe mobil Tucker. Singkat cerita, setelah mendapat beberapa investor, Preston Tucker mulai membangun prototipe mobil Tucker dengan memanfaatkan rangka mobil bekas. Setelah beberapa lama, Tucker pun berhasil membuat perusahaan yang dia inginkan. Dia juga merekrut Bennington, mantan pejabat senior perusahaan Cadillac, sebagai dewan direksi. Namun, masalah kembali muncul ketika dewan direksi di perusahaannya meminta agar pembuatan prototipe mobil tersebut segera diselesaikan. Untuk menenangkan pikiran, Preston Tucker mencoba melakukan healing dengan bermesraan dengan istrinya. Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Tucker menyampaikan kepada dewan direksi jika pembangunan mobil Tucker terhambat karena mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tucker dan Karatz mencoba menemui senator untuk meminta bantuan agar dipermudah untuk memperoleh bahan baku. Namun demikian, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Baru saja bertemu dengan senator dan belum sempat menyampaikan permasalahannya, senator itu segera pergi karena sudah ada janji dengan orang lain. Semakin runyam ketika Tucker datang ke pabrik untuk mengecek mobil yang sedang dibangun. Dia itu tampak sangat kesal karena prototipe mobil itu belum jadi serta komponen yang dijanjikan tidak sesuai. Kemudian, saat di pabrik sempat terjadi kecelakaan kerja yang hampir saja merenggut nyawa sang desainer. Hal itu menyebabkan pertengkaran antar karyawan yang sedang membangun mobil itu. Walaupun terjadi berbagai masalah, pembangunan mobil Tucker tetap dikebut hingga pada suatu saat akhirnya pembangunan prototipe berhasil sampai pada tahap finishing. Selanjutnya, Preston Tucker dan kawan-kawan pun melakukan persiapan peluncuran mobil revolusioner itu. Para undangan dan pers telah siap untuk menyaksikan sebuah mahakarya yang mereka tunggu-tunggu. Namun, lagi-lagi sesaat sebelum peluncuran, masih terdapat masalah hingga Preston Tucker sampai melakukan gimmick untuk menenangkan para pengunjung yang mulai tidak sabar. Dan akhirnya, mobil Tucker dapat diluncurkan ke publik. Para undangan pun sangat kagum melihat sebuah mahakarya yang sangat maju pada kala itu, mulai dari desain yang baru hingga dalam hal dapur pacu. Sudah menggunakan teknologi full injection, menggunakan rem cakram, serta mobil itu dapat melaju sampai 135 mil per jam, dilengkapi sabuk pengaman, penempatan mesin yang ada di belakang sampai mobil itu yang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar. Mobil itu kemudian dibawa keliling kota untuk dipamerkan pada halayak. Tak hanya itu, mobil itu juga dibawa ke berbagai kota di Amerika untuk dipamerkan memenuhi antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung mobil masa depan di era itu.
Keberhasilan itu membuat Tucker sangat dielu-elukan oleh masyarakat. Dia kini menjelma menjadi seperti superstar. Di sisi lain, ketika Tucker sedang melakukan safari keliling kota bersama mobil barunya, tiba-tiba Dewan Direksi mengubah desain dan desain dapur pacu. Hal itu tentu ditolak oleh tim produksi, tapi ketika tim produksi mau menemui direksi, mereka dihalangi oleh sekretaris direksi. Alhasil, Vera, istri Tucker, mendatangi direksi untuk memproses hal itu. Tak sampai masalah desain, Vera juga memprotes tindakan direksi yang menaikkan harga mobil sebesar 2 kali lipat. Namun, Dewan Direksi tak menanggapi dengan serius protes dari Vera. Pihak Dewan Direksi mengatakan terkait kenaikan harga disebabkan karena harga baja yang melambung tinggi dan bahan baku yang langka. Oleh karena itu, Vera segera menelpon Tucker untuk memintanya segera pulang karena Dewan Direksi telah mengubahnya. Mendengar hal itu, Tucker pun segera pulang. Sepulangnya Tucker dari safari, dia langsung mendatangi Dewan Direksi. Dia memprotes tindakan Dewan Direksi yang mengubah desain mobilnya serta mengurangi berbagai piranti yang selama ini menjadi keunggulan dari mobil Tucker, seperti dihilangkannya sabuk pengaman, rem cakram, full injection, serta tidak menggunakan mesin belakang. Tucker marah karena itu adalah perusahaannya. Namun, pihak direksi mengatakan jika dalam kontrak yang telah ditandatangani mengatakan jika Dewan Direksi diberi kewenangan penuh di perusahaan itu. Mendengar hal itu, Tucker sangat kaget. Sementara itu, sahabatnya ABK Rats berdalih dia tidak mengetahui secara detail mengenai kontrak itu. Dia juga mengatakan untuk menjual saham dan menarik investor, dia butuh nama orang yang berpengalaman. Di sini, Tucker merasa dihianati. Dia lalu menemui temannya untuk berkonsultasi guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, dia juga berencana untuk menghubungi seorang pengacara untuk mengurus hal ini. Lalu, berdasarkan informasi yang didapatkan, berbagai kejanggalan ini sangat erat kaitannya dengan urusan politik, di mana seorang senator disinyalir ikut bermain, serta ada pabrik pesawat yang menguasai semua baja yang juga digunakan untuk bahan baku mobil. Setelah berkonsultasi dengan pengacara, Tucker kembali melanjutkan membangun mobilnya. Dewan Direksi lalu datang untuk melabrak Tucker, namun Tucker mengatakan jika ini mobilku dan itu mobilmu. Dewan Direksi pun mengancam Tucker akan membawa pengacara. Tapi Tucker tidak gentar dengan ancaman itu, dia terus membangun mobil impiannya sampai melakukan uji coba mobilnya. Konflik antara Dewan Direksi dengan Tucker membuat ABK Rats memilih mundur dari perusahaan itu. Tindakan yang dilakukan Preston Tucker ternyata membuat senator geram. Senator menuntut diadakannya investigasi terhadap mobil Tucker. Preston Tucker dituduh telah melakukan penipuan saham sebesar 26 juta dolar. Tak hanya itu, dia juga dituduh telah melakukan kebohongan terhadap rakyat Amerika dengan memproduksi mobil yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Mendengar hal itu, anak dan istri Preston Tucker mencoba menenangkan Preston Tucker serta memberinya semangat. Keesokan harinya, berita mengenai penipuan saham yang dilakukan oleh Preston Tucker juga muncul di dalam koran. Kemudian saat di kantor, pihak keamanan sekuritas bursa atau Badan Pengawas Pasar Modal melakukan penggeledahan di kantor Tucker. Mereka menyita semua dokumen di perusahaan tersebut. Sementara itu, mengetahui perusahaan Tucker yang sedang diambang kebangkrutan, pihak Dewan Direksi yang diketuai oleh Bennington mengundurkan diri. Tak hanya itu, mereka secara resmi juga menutup pabrik Tucker. Mengetahui hal itu, para jurnalis menghujani berbagai pertanyaan kepada Dewan Direksi mengenai penyelesaian gugatan yang dilayangkan oleh para investor dan dealer mobil yang telah menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Ditutupnya pabrik Tucker membuat semua aktivitas produksi dihentikan. Hal itu membuat Preston Tucker sangat sedih karena impiannya membuat mobil revolusioner secara massal akan mengalami kegagalan. Tak lama kemudian, Tucker menghidupkan salah satu mobil yang ada di situ untuk dibawa berputar-putar. Hal itu dilihat oleh para anggota tim produksi. Mereka tahu jika Preston Tucker sedang sedih. Untuk itu, mereka sengaja menghibur Preston Tucker. Selain itu, para tim produksi juga mengingatkan jika pihak keamanan sekuritas bursa tidak bisa memproduksi 50 unit mobil sesuai dengan waktu yang disyaratkan. Selanjutnya, Preston Tucker menerima telepon dari ABK Rats. Rats mengatakan jika di rumahnya ada beberapa polisi serta reporter. Oleh karena itu, Rats meminta agar Preston Tucker tidak pulang terlebih dahulu. Tapi Preston Tucker adalah insinyur yang sangat berambisi.
Dia tak gentar menghadapi hal tersebut. Dia lalu menghidupkan mobil dan pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Preston Tucker mencoba mengecoh polisi dengan sengaja kabur dari depan polisi. Mereka pun terlibat kejar-kejaran. Di sini, para mobil polisi seperti dipermalukan oleh Preston Tucker. Hal itu karena mobil polisi tidak sanggup mengejarnya. Maklum, mobil Tucker adalah mobil yang revolusioner dengan dapur patsu yang jauh lebih kencang dan modern dibanding mobil yang ada di era itu. Tapi, Preston Tucker adalah orang yang bertanggung jawab. Dia kemudian menyerahkan diri pada polisi. Beberapa hari kemudian, Preston Tucker dihadapkan pada pengadilan untuk diadili. Preston Tucker mendapatkan 25 dakwaan atau tuduhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tak lama kemudian, persidangan pun dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum serta pemeriksaan para saksi. Di pabrik, para teman-teman Tucker bekerja keras agar mereka bisa membuat mobil Tucker sebanyak 50 unit sebelum waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, setelah mendengar dakwaan dari jaksa serta para pihak terkait, dalam hal ini para investor menyampaikan dakwaannya. Vera, istri Preston Tucker, lalu segera mengumpulkan berbagai alat bukti untuk membuktikan jika suaminya tidak bersalah. Pada sidang lanjutan, para pihak saling berdebat mengenai bukti yang disampaikan oleh pihak Preston Tucker. Pihak jaksa maupun pihak investor menolak bukti yang diajukan oleh pihak Preston Tucker. Namun argumen mereka lemah, jadi persidangan harus kembali ditunda. Di sisi lain, para tim produksi di pabrik Tucker terus bekerja siang dan malam agar target 50 mobil tercapai dengan tepat. Dan beberapa lama kemudian, akhirnya para tim produksi berhasil menyelesaikan mobil sebanyak 50 unit sebelum waktu yang ditentukan. Setelah itu, persidangan kembali digelar. Sebelum persidangan dimulai, Preston Tucker dan istrinya membaca koran yang isinya, senator meminta pada pihak kantor administrasi aset perang untuk menyita semua aset pabrik Tucker dan memberikannya pada sebuah perusahaan. Persidangan pun kembali dimulai dengan pembelaan terdakwa. Kali ini, Preston Tucker yang akan menyampaikan sendiri pembelaan tersebut. Tucker menyampaikan kronologi pembuatan mobil Tucker mulai dari imajinasi, impian hingga prototipe lalu dibuat secara massal. Tak hanya itu, dia juga menyampaikan berbagai hambatan serta tekanan dari politisi. Dalam menyampaikan hal tersebut, Tucker sangat emosional sehingga membuat hakim turun tangan. Setelah kembali tenang, Tucker dapat membuktikan jika dia telah membuat 50 unit mobil sesuai yang dijanjikan dan beberapa di antaranya sudah terparkir di depan pengadilan. Oleh karena itu, secara hukum, pabrik Tucker batal untuk disita. Setelah menjalani istirahat, akhirnya para juri memutuskan jika Preston Tucker tidak bersalah dalam semua tuduhan. Selain itu, pabriknya juga tidak jadi disita. Keputusan itu disambut gembira para pendukung Preston Tucker. Untuk merayakan kemenangan mereka, Preston Tucker dan para pendukungnya melakukan konvoi dengan mobil yang baru dibuat. Seperti itulah kisah tentang asal mula terciptanya mobil modern yang dipakai hingga saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.